sekolah minggu nih adik-adik. Gimana semuanya? Sudah mandi belum? Nah, yang belum mandi, di-stop dulu deh, di-pause dulu. Yuk kita mandi, kita berpakaian yang rapi. Karena apa? Kita mau menghadap Tuhan. Walaupun sekolah minggunya di rumah, tapi tetap ya adik-adik ya, kita sekolah minggu di rumah untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, buat yang sudah mandi, nah kalau masih ada makanan di dekatnya, ditaruh dulu, dijauhin. Nanti kalau Mbak Yuni lihat, aduh jadi lapar. Nah, yang di dekatnya adik-adik apa? Alkitab. Nah, ya, yang belum siap Alkitabnya, yuk diambil Alkitabnya, disiapkan di dekat adik-adik semua. Yang Alkitabnya pakai HP nih, kayak Mbak Yuni gini, boleh ditaruh di situ, tapi buat baca Alkitab loh ya, bukan buat main game. Ya, kita mau mulai sekolah minggu. Jika semua sudah siap, kita akan mulai sekolah minggu. Alkitab sudah siap, kita sudah berpakaian rapi, kita sudah bersih, kita sudah cantik, sudah ganteng, kita sudah siap menghadap Tuhan. Ya, kita mau mulai sekolah minggu kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi Selamat Pagi Bapa. Pakai gerakan ya. Ya, itu tadi ya adik-adik ya, betapa Tuhan Yesus menciptakan hari ini, hari yang indah buat kita, supaya kita semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau masuk di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa, kita duduk yang manis, yang rapi, kita sama-sama berdoa bersama teman kita. Yuk temanku, silahkan. Teman, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menjaga kami malam tadi dengan baik. Sekarang kami ingin sekolah minggu, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita memuji nama Tuhan, ku dagi-dagi bukit yang tinggi. Semangat! Turun lembah yang dalam, melintasi padang.
selalu ada. Di mana tadi? Kita naik gunung yang tinggi. Siapa pernah naik gunung? Zaman Mbak Yuni kuliah, Mbak Yuni naik gunung tuh, tinggi. Ada Tuhan Yesus. Ketika kita turun di lembah, ada Tuhan Yesus. Saat berenang, saat menyelam, ada Tuhan Yesus. Ketika kita di padang rumput yang banyak bunga-bunga, ada Tuhan Yesus. Bahkan di saat kita sedih, ada Tuhan Yesus di dekat kita. Nah, kita mau ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberkati dalam hidup kita, selalu membimbing kita. Meskipun kita di rumah, kita masih dijaga Tuhan Yesus. Nah, sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahan ya adik-adik ya, nanti bisa titip ke mama papa ya, biar nanti dimasukkan ke kantong gereja. Ya. Nah, untuk persembahannya sudah disiapkan ya adik-adik ya. Yuk kita mau memuji Tuhan untuk persembahan kita. Anak emang ini enggak bagi ina ini yang tanya iuang ya amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Mbak Yuni mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi sekali lagi. Yuk kita berdiri, kita nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalam
akan mendapatkan buah yang indah. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum berdoa untuk dengarkan firman Tuhan, kita ada pujian dulu ya adik-adik ya dari teman kita. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Yuk kita duduk ya sama-sama, kita dengarkan pujian dari teman kita. Hai teman-teman, selamat pagi. Namaku Kinan. Aku mau nyanyi lagu berjudul Baca Kitab Suci. Mulai ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau berkah, kalau mau berkah, kalau mau berkah, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita dan terang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita masih beribadah secara online. Kita belum bisa beribadah sekolah minggu di gereja karena kita harus tetap belajar dan beribadah dari rumah. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya papi mami? Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya papa mama? Ayah bunda? Bapak ibu? Kakak adik? Iya, puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Adik-adik, hari ini Uncle Nat akan bercerita untuk adik-adik. Nah, tetapi sebelum bercerita, mari kita membuka dulu Alkitab kita masing-masing dari rumah. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dari Kitab Ulangan 34 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu semua adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan.
dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, adik-adik, demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Nah, hari ini Angkenat membawa gambar. Ini adik-adik. Gambar siapa adik-adik? Petrus? Bukan, ayo. Siapa adik-adik? Iya, betul. Ini adalah gambar Nabi Musa. Nah, adik-adik tahu Nabi Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi. Ya, adik-adik, Musa dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaannya yang dahsyat. Adik-adik, Musa diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik, Musa dalam melakukan pekerjaannya selalu diberikan kuasa yang dahsyat oleh Allah. Salah satunya apa, adik-adik? Salah satunya adalah ketika tongkatnya Musa ini berubah menjadi ular. Apalagi adik-adik yang tahu? Ada lagi, masih ada. Itu ketika Nabi Musa membelah laut Teberau. Nah, ini adik-adik. Nah, ini adalah ketika Nabi Musa membelah laut Teberau, ya. Jadi lautnya dibelah adik-adik oleh Nabi Musa. Ya. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian, Musa juga membelah laut Teberau. Nah, adik-adik, adik-adik juga pasti ingat pernah diajar sama guru-guru sekolah minggu, yaitu bahwa Musa juga menerima perintah Allah dalam bentuk apa, yo? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi Musa juga menerima perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu, adik-adik. Nah, ini ya. Jadi Nabi Musa menerima 2 loh batu, adik-adik. Ya, 2 loh batu perintah dari Allah. Nah, adik-adik, Nabi Musa juga dekat dengan Allah. Nabi Musa taat. Sesuai dengan judulnya hari ini adalah hamba yang setia. Nabi Musa setia, adik-adik. Setia mentaati perintah Allah
dan dekat dengan Allah. Nabi Musa rajin berdoa kepada Allah. Ayo, siapa yang hari ini masih rajin berdoa, adik-adik? Iya. Siapa yang tadi bangun tidur berdoa? Iya. Siapa yang tiap hari kalau belajar doa dulu? Iya. Ya adik-adik ya. Jadi harus rajin berdoa. Bangun tidur, belajar, makan siang, makan malam, sebelum tidur harus tetap berdoa. Karena Nabi Musa juga rajin berdoa. Nah, siapa yang mau seperti Nabi Musa terberkati, disayang sama Tuhan, ya harus rajin berdoa sehingga dekat dengan Tuhan. Adik-adik mau seperti Nabi Musa? Ya, adik-adik dan Uncle Nat, kita semua sama. Mau sama seperti Musa yang diberkati, disayang sama Tuhan. Nah, adik-adik bisa seperti Nabi Musa, mentaati Allah, menjadi hamba yang setia. Nah, adik-adik bisa, salah satunya adalah dengan mentaati orang tua. Terus adik-adik rajin berdoa. Ya. Terus apa? Adik-adik juga selalu ingin berbuat baik, jangan nakal sama adik, nakalin kakaknya, ya. Nah, jadi kita harus semua adik-adik mau seperti Nabi Musa sebagai orang yang diberkati dan disayang Tuhan. Nah, demikianlah cerita Uncle Nat pada hari ini tentang Nabi Musa. Nah, semua pada hari ini sudah mendengarkan kisah Nabi Musa. Semoga adik-adik semua diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang baik itu. Semoga bermanfaat bagi orang lain dan kami semua dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh papanya Demian ya, tentang Nabi Musa yang menerima 2 loh batu dari Tuhan. Nah, tadi apa yang ada isinya tentang 2 loh batu? Ya, ada 10 ya. Yang intinya kalau dihubungkan dengan hukum kasih adalah yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, ya kan? Yang kedua, kalau dihubungkan loh batu yang berikutnya,
Dihubungkan dengan hukum kasih, kita hubungannya dengan hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Ingat ya cerita dari papanya Kak Bagas? Nah, ya, itulah tentang cerita dua loh batu. Nah, sama seperti Musa yang menerima dua loh batu, nah, aktivitas kita juga sama. Dari adik-adik menerima dua loh batu dari Tuhan. Ya. Tapi kalau yang kemarin dua loh batu isinya tentang dua loh batu itu. Nah, kalau kali ini dibagi dua kelas. Ya. Dibagi dua kelas ya. Untuk yang kelas batita dan kecil. Nah, ingat ya, kelas batita dan kecil. Bukan kelas tanggung besar ya. Mbak Yuni sebutin buat kelas batita dan kecil. Dua loh batu ini coba kalian tulis nama teman-teman kalian yang ada di sekolah minggu. Nah, udah lama nggak sekolah minggu ya. Hafal nggak ya kira-kira mama-mamahnya, adik-adik yang di kelas kecil? Iya. Boleh deh nanti disebutin kakak-kakaknya yang udah naik di kelas tanggung dan besar, boleh. Yang pasti dua loh batu ini diisi dengan nama anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja kita. Dari mulai kelas batita sampai kelas besar. Nah, itu untuk adik-adik yang ada di kelas batita dan kecil. Nah, kalau nggak tahu tanya mamahnya ya. Kalau lupa namanya ya tanya sama mamahnya. Buka foto-fotonya. Pasti ingat ya. Nah, untuk yang kelas tanggung dan besar, bukan lagi tulis nama teman-temannya ya, tapi membuat sebuah doa. Nah, doanya apa? Yang satu, doa untuk orang tua kita. Gak usah panjang-panjang, singkat. Doa untuk orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita sangat sayang sama kita. Mbak Yuni aja sampai sekarang masih selalu berdoa untuk mama papanya ya. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Harus selalu berdoa sampai besar nanti, harus selalu berdoa untuk mama papa kita. Nah, yang pertama dua loh batunya berisi tentang doa untuk mama papa kita. Dua loh batu yang berikutnya kan ada dua ya. Yang satunya lagi kita membuat doa untuk teman-teman kita, baik di sekolah minggu atau di rumah atau di sekolah. Semua didoakan teman-teman kita. Nah, nanti difoto ya adik-adik ya doanya. Jadi apa tadi? Doa untuk orang tua kita dan doa untuk teman-teman kita. Semuanya ya, yang di sekolah minggu, di sekolah, di rumah, dimanapun yang kita kenal, kita doakan. Nah, itu tadi adik-adik ya untuk aktivitas kita. Semoga adik-adik tetap semangat untuk mengerjakan aktivitas kita hari ini. Nah, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan kakak-kakak lainnya yang lebih oke, yang lebih kece, dan tentunya lebih semangat untuk adik-adik semua. Masih semangat ya adik-adik ya untuk sekolah minggu di rumah ya. Apalagi sebentar lagi menyambut kedatangan Tuhan loh. Tetap sukacita ada di dalam hati adik-adik semua. Yuk kita akhiri sekolah minggu kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Dipimpin dengan teman kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah. Kiranya firman-Mu memberi semangat dan berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk teman-teman yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami semua, untuk selalu dalam perlindungan Tuhan.
Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, amin. Ya, adik-adik, yuk kita tutup sekolah minggu kita berdiri, kita